Siapakah anak-anak Allah di dalam Kejadian 6 ayatnya yang kedua? Saudara, kalau kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-6, ada satu kalimat yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Di sana tercatat, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah anak-anak Allah di dalam teks ini, dan siapakah anak-anak perempuan manusia ini? Nah, saudara, ini satu kisah yang tidak biasa yang mungkin kita dengarkan, dan beberapa pendapat berasumsi bahwa anak-anak Allah di dalam teks ini mengacu kepada malaikat yang jatuh ke bumi, dan kemudian mereka melakukan hubungan seks dengan perempuan-perempuan manusia dan menghasilkan ras raksasa yang luar biasa. Kenapa beberapa penafsir sering berasumsi seperti ini? Jawaban sederhananya, karena di dalam Alkitab, malaikat sering disebut sebagai anak Allah. Kalau saudara membaca Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6, pasal 2 ayatnya yang pertama, di sana juga mencatat bahwa anak-anak Allah itu dikatakan sebagai malaikat. Bahkan di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat, di sana tertulis, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, saudara, kalimat malaikat-malaikat yang berbuat dosa diyakini oleh penafsir ini sebagai malaikat-malaikat yang menikahi anak-anak perempuan di Kejadian 6 ayatnya yang kedua. Mungkin sekilas penafsiran ini bisa kita terima. Namun saudara, kalau kita melihat Alkitab dengan lebih jelas, ya, penafsiran ini juga ada yang menentangnya. Saudara, berkaitan dengan malaikat dan juga pernikahan, Yesus Kristus menjawab sebenarnya pertanyaan ini ketika dia melayani, ya, di dalam Perjanjian Baru. Sekelompok orang Saduki yang tidak mempercayai ada kebangkitan berusaha menjebak Yesus dengan satu skenario, gitu ya. Karena pada masa itu mereka berkata kepada Yesus bahwa di hukum Perjanjian Lama ada 7 laki-laki yang menikahi 1 perempuan. Lalu mereka menjebak Yesus dan bertanya, nanti di surga siapakah suami laki-laki itu? Nah, saudara, ini memang pertanyaan jebakan. Dan saudara, Yesus menjawab di sana, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci, ya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-25. Nah, saudara, 2 hal yang kita lihat dari sini, bahwa dikatakan malaikat itu abadi dan malaikat itu tidak menikah. Nah, artinya kalau dia tidak menikah, berarti dia juga tidak memiliki anak, ya. Maka dari jawaban ini, saudara-saudara, ini sudah satu sanggahan kepada asumsi bahwa anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang kedua bukanlah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, jadi siapa sebenarnya anak-anak Allah dalam Kejadian 6? Nah, saudara, kita memang nggak bisa berikan jawaban yang sangat dogmatis, ya. Karena dalam Kejadian 6 nggak menjelaskan secara rinci siapa orang-orang ini. Namun kalau kita lihat konteksnya, saudara-saudara, maka tafsiran yang lebih tepat, anak-anak Allah ini adalah keturunan Set, ya. Konteks langsung dari Kejadian 6, saudara, mendukung kesimpulan ini. Kenapa? Ya, kalau dalam kitab Kejadian di sana menjelaskan tentang 3 anak-anaknya Adam dan Hawa, ya, Habel, Kain, dan Set. Habel kita tahu dia orang yang benar, namun kemudian dibunuh oleh kakaknya, si Kain, gitu ya. Namun setelah kematian Habel, Adam dan Hawa memiliki putra lain, yaitu bernama Set. Nah, kalau kita memperhatikan alur ini, maka garis keturunan 2 keluarga ini, Kain dan Set, itu dipaparkan di dalam pasal-pasal sebelum pasalnya yang ke-6.
Nah, garis keturunan Kain dijelaskan di pasalnya yang keempat, keturunan yang sangat jahat, keturunan yang kecenderungan berbuat jahat gitu ya. Dan bahkan keturunan Kain disebut sebagai paling akhir tentang Lamek yang memulai poligami gitu ya saudara-saudara. Dan selanjutnya di pasalnya yang kelima itu menjelaskan keturunan Set. Jadi keturunan Set inilah saudara-saudara mulai membahas tentang kalimat, lalu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Bahkan juga di garis keturunan Set ini muncul Henok yang dijelaskan sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Lalu muncul kembali namanya Nuh yang dikatakan sebagai orang yang saleh, benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi dari dua garis keturunan yang dijelaskan di dalam konteks sebelum pasal 6 saudara-saudara, yang satu garis keturunan yang saleh, yang menaati Allah, yaitu keturunan Set. Lalu yang satunya adalah garis keturunan Kain yang jahat, yang tidak menaati Allah. Maka ketika di pasal 6 langsung menuliskan kata-kata anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, maka anak-anak Allah ini adalah anak-anak dari keturunan Set yang hidup saleh, yang menaati Tuhan. Lalu mereka melihat perempuan-perempuan yang cantik dari keturunan Kain, lalu mereka menikahi perempuan-perempuan tersebut. Maka saudara-saudara, biarlah kiranya penjelasan ini boleh membantu kita untuk boleh memahami Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang kedua, yang menjadi satu pengetahuan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.